Terus nanti saya sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik, mari kita kan ini ya, sudah selesai sampai mana ya? Kalau di e-learning terakhir materi kita momen gaya sudah ya. Momen gaya. Baik. Sekarang kita lanjutkan materi tentang momen gaya. Ini sudah ya. Sudah kita bahas kemarin untuk momen gaya. Ini sudah ya. Ini juga sudah. Sudah, Pak. Berikutnya ini kalau kita lanjutkan. Kemarin latihannya kan sudah. Jadi ini untuk terkait dengan latihan soal kemarin. Untuk menentukan nilai plus dan minusnya berdasarkan arah putaran terhadap sendiri. Contoh yang lain adalah apabila kita menggunakan kunci untuk melepas atau mengencangkan mur dan baut, itu bisa kita menghitung berapa momen yang dihasilkan untuk memutar atau mengencangkan mur dan baut. Jadi misalkan 40 Newton gayanya diberikan pada batang ujung kunci tersebut, kemudian bautnya berada atau panjang kunci adalah 200 mm. Kemudian gaya tersebut membentuk sudut 20 derajat terhadap subjek. Jadi untuk garis bantu kita buat ini sebagai sumbu X ya. Jadi sepanjang kunci anggap sebagai sumbu X. Kemudian kita buat garis melintang, kita anggap, kita asumsikan sebagai sumbu Y. Sehingga kita bisa mendapatkan di sini. Untuk arah 200 Newton, 200 mm, kita ambil dari pusat mur atau baut, kemudian kita tarik dari tempat tersebut atau titik tersebut ke gaya yang diberikan yaitu 40 Newton. Jadi kita dapatkan jaraknya 200 mm. Kemudian gaya tersebut ada di ujung kunci ini. Maka kuncinya terhadap jaraknya terhadap ujung terhadap apa namanya sumbu dari mur itu sebesar 30 mm. Maka kita bisa mencari momen gayanya. Sehingga kita telah merubah atau telah membagi dalam bentuk X dan Y, maka gaya-gayanya kita dapatkan semua. Jadi untuk FY, kita dapat FY kan ini. Jadi kita proyeksikan masing-masing dalam sumbu Y dan sumbu X. Untuk FY kita dapatkan 40 Newton terhadap Y membentuk 20 derajat, maka FY-nya min 40 kalikan cos 20 derajat. Sehingga ketemu atau min 40 kalikan sinus 70, sama aja kan ya. 20 kalau pakai sudut yang di sini, kali 20 kita pakai berarti 40 cos 20. Tapi kalau kita pakai sudut yang terhadap sumbu X, maka kita ambil yang 70 derajat. Min 40 sinus 70 derajat. Saya harap ini tidak bingung karena ini sudah kita jelaskan. Kemudian untuk fx juga sama fx ini. 40 ini kita proyeksikan sudut X. Jadi 40 kalau pakai sudut 20 derajat berarti 40 sinus 20 derajat.
Kalau pakai sudut yang sini yang 70, karena ini 20 ini 70 ya. Sehingga menjadi 40 cos 70. Nah, ya kita pakai ini ya, biar tidak lupa. Sehingga kita dapatkan FY 37,5, FX-nya 13,8. Minus gitu aja. Pakai minus begitu. Karena itu minus sama plusnya untuk ini belum berpengaruhnya nanti ketika kita memakai momen. Karena momen acuannya adalah bukan sumbing-sumbing tapi acuannya adalah putarannya sesuai atau searah dengan jarum jam atau tidak. Sehingga untuk momennya adalah FJ ini, FJ berarti kan arah sumbu ini. Maka terhadap jarak 200. Kalau jarak 200 kita FJ ke bawah, sumbu negatif, maka putarannya kemana? Searah jarum jam. Karena putarannya searah jarum jam, maka saya ambil nilainya negatif. Berarti negatif 40 cos 20 kalikan 200. Sekarang yang fx kan ini. Fx kan ini. Fx ini panjang besarnya adalah 40 kalikan sinus 20 atau 40 cos 70. Ketunya 13,16. Boleh. Sehingga jaraknya berapa? Ini kalau saya perpanjang sana kan ya, sepanjang garis ini, maka jaraknya ada 30 mm terhadap sumbu dari mur atau baut tersebut. Sehingga momennya menjadi Fx ini saya kalikan dengan jarak 30 mm. Arahnya kemana? Arahnya kan juga sama. Kalau ini ke kanan, ini pusatnya di sini, berarti kan putarannya juga sama searah jarum jam. Kalau searah berarti minus Fx dikalikan 30 mm. Sehingga kita dapatkan total dari momennya adalah ini kalau kita hanya ini, yang ini F X tadi, kalau kita kasihnya ini 13,68 ya ini, maka nilai minus ini bukan dari minus dari YX tapi dari putaran momennya. Maka kita dapatkan minus 9,28 Newton milimeter. 7.928 Newton milimeter atau min 7,98 meter. Karena kita jadikan milimeter, kita jadikan meter. Baik, itu aja. Oke. Karena minus, maka kita ambil kesimpulan minus 7,928 Newton meter atau minus 7.928 Newton milimeter. Karena minus, maka putarannya searah jarum. Gitu aja. Baik, itu aja. Jadi tanyakan. Ada tanyakan sampai sini? Ada tanyakan ada? Ada, saya lanjutkan. Jadi tadi momen, monggo kalau ada yang tanyakan silakan. Tidak ada, saya lanjutkan. Berikutnya. Berikutnya adalah contoh yang lain. Jadi sebuah frame dengan jarak tiang tegaknya 2 meter pada tumpuan A, kemudian batang cantilevernya ini panjangnya 3 meter. Gaya sebesar 400 Newton bekerja pada ujung frame ini, pada ujung 3 meter dari TA. Kemudian gaya tersebut membentuk sudut theta. Jika tetanya adalah 20 derajat, F-nya 400 Newton, maka berapa atau gaya dari sumbu putar, ya,
berapa momen gaya yang timbul di A. Ya, berapa momen gaya yang timbul di A. Baik. Jadi langkah kerjanya buatlah proyeksi gaya-gaya tersebut dalam sumbu X dan sumbu Y. Lalu setelah itu kita mencari besar momen gaya pada sumbu A dengan cara menganalisis skala secara analitis. Baik. Jadi ini. Jadi dari gaya tersebut kita dapatkan bentar ya. Bentar. Baterai saya habis dan kabelnya sedang. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf ya. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Tadi mana? Ini ya. Nah, jadi gaya-gaya ini kita jadi gaya ini ya eh, beban atau gaya yang bekerja pada frame ini untuk memudahkan analitis kita proyeksikan dalam fx dan fy. Jadi saya harapkan kalian semuanya sudah tidak asing lagi untuk proyeksi dari vektor ya karena itu memang terpakai seterusnya. Kemudian fx dan fy berdasarkan dari gaya. Kita dapat fx berarti fx adalah f cos theta. Ya, fy f sin theta. Tinggal tetanya tadi berapa? 20 derajat. Tinggal nyari aja f cos 20 derajat. X kalau fy f sin. Maka kita dapatkan fy adalah min 400 sin min. Nah, ini kan arahnya ke bawah. Maka untuk fx juga ke sumbu x negatif, sehingga fx minus. Fy juga demikian, saya proyeksikan menjadi fj arah sumbunya negatif. Maka kita dapatkan ini. Ya. Sehingga fj min 400 sinus 20, fx min 400 cos 20. Sehingga total momennya adalah kalau kita dari sini ya, 4 momen ini
kita dapatkan dari A, fx ini kan, fx ya. Fx kan kita dapat ini, fx dan fj kita dapat. Tinggal momen di A, terhadap fx kalau kita ambil garis tegak lurus ini, kita dapatkan tegak lurus ini kan. Caranya untuk momen kan harus tegak lurus terhadap sumbu. Maka kalau di sini kita potongkan ke sumbu x ini, atau fx ini, kita dapatkan jaraknya diameter. Sehingga 400 cos 20 fx ini dikalikan 2. Arahnya kemana putarannya ini? Kalau ke sana, ke sumbu Y negatif, ini sumbu putarnya, maka putarnya kan begini. Ya, berlawanan jarum, jarum, jarum jam. Karena berlawanan maka plus 400 cos 20 kalikan 2. Kemudian yang FJ kan ini. Kemudian kalau FJ ini, kalau kita tarik garis red ke bawah, perpotongan dan ini kan, dengan A. Kalau lurus juga, dapatnya berapa? 3 meter. Maka FJ 40 sin 20 ini dikalikan 3. Lah tanda negatifnya ini Pak, negatifnya itu tidak berpengaruh untuk momen. Artinya tidak berpengaruh itu momen, lihat saja putarannya untuk menentukan minus dan plus. Kalau fx dan fy baru kita lihat sumbu y dan sumbu x plus dan minusnya berdasarkan yang kita pahami selama ini. Sebelah kanan x berarti plus, sebelah kiri x minus, sebelah atas y berarti plus, sebelah bawah y berarti minus. Tapi kalau momen, lihat putarannya. Kalau berlawanan jarum jam berarti plus, kalau searah jarum jam berarti minus. Maka 400 sin 20 kalikan 3. 3 ini, maka putarannya adalah berlawanan. Karena berlawanan maka nilainya plus. Berarti sinus jadi 400 sinus 20 Fj ini kalikan 3 Newton meter, sehingga ketemunya 1160 Newton meter plus karena putarannya berlawanan jarum. Itu aja. Oke, gitu aja. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Monggo. Kalau ada yang bertanya silakan. Dari yang saya bahas. Ya, silakan. Apa masih bingung yang mencari panjang X sama Y itu, Pak? Kok bisa dibalik itu X sama Y-nya panjangnya itu, Pak? Dibalik maksudnya bagaimana? Nah, itu kan Y-nya kan ke bawah, Pak. Tapi kok ambil yang panjang yang yang horizontal kan, Y-nya kan vertikal, itu kan kok ambil yang horizontal itu, Pak, maksud saya, Pak. Baik. Terima kasih pertanyaan. Gus, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya ulangi lagi. Untuk momen, lihat putaran. Kalau untuk sumbu ordinat, lihat X dan Y. Kan X dan Y kan tidak ada masalah. Itu sudah sangat mudah, sangat seperti paham. Ya. Kalau sumbu X dan Y kan begini. Jadi tidak ada masalah. X dan Y saya rasa tidak ada masalah. Ya kan? Berarti untuk X dan Y mau ke kanan ke kiri maka ini adalah arah plus ya. Ini ke arah plus ya. Ini plus. Kalau sumbu Y ke atas. Ini untuk sumbu ordinat kartesian. Ya, paham ini ya? Kalau ini tidak ada masalah. Kemudian untuk momen gaya, ingat untuk momen gaya. Sekarang untuk momen gaya. Momen gaya. Misalkan kita ambil titik O sebagai pusat putaran. O ini titik pusat putaran, titik O. Ya. O di situ. Misalkan O pusat putaran. Maka ini saya berjumpa dengan fx. Ya, misalnya adalah fx. Ini adalah fx. Dengan ini adalah fj. Ini adalah f. Maka kalau misalkan fx ini saya cari berapakah momen fx ini terhadap titik O. Maka saya gimana? Ya fx ini saya perpanjang atau saya geser ke sini. Supaya berpotongan dengan titik O ini kan kita ini sudah. Nah, ini kan. Nah, ini kan.
Sehingga jaraknya ini adalah misalkan jaraknya adalah R ini. Ini jaraknya adalah R. Ini jarak misalkan adalah R. Misal jarak ini adalah R. Nah, R. Ini jaraknya adalah panjangnya adalah R. Nah, R ya. Panjangnya R. Maka momennya gimana? Maka momen dari fx itu adalah sama dengan fx kalikan R. Ya, betul tidak? Betul ya? Kemudian nilainya plus atau minus? Kalau seperti ini, putarannya kemana? Sini ya. Searah jarum jam. Searah. Jadi ini adalah nilainya Negatif. nilainya plus atau minus? Minus, Pak. Negatif, Pak. Minus, Pak. Minus. Oke, minus. Paham ya? Nah, sekarang untuk berikutnya yang M yang kedua. M kedua. Ini M1, ini M2. Untuk M2 adalah Y. M2 adalah Y. Ini saya hapus dulu. FY kalau terhadap sumbu O, maka ini kan bisa saya ini ya. Nah, saya potongkan supaya tegak lurus ya. Jaraknya juga sama, ini adalah R juga. Ini jaraknya juga R juga. Ya. Ini jaraknya juga R. Ini yang jalan ini R. Ya, sama juga. Berarti FY kalikan R. Arah putarannya kemana? Searah atau berlawanan? Searah. Arah, Pak. Searah, Pak. Searah ya. Berarti Minus. sekarang misalkan FY ini saya pindah ke sini. Seret. Atau ke sini juga boleh, sama aja ya. Maka jarak R-nya kan ini. Ya. Berarti FY ini M-nya berapa? FY kali R juga kan? Tapi arah putarannya kemana? Berlawanan. Berlawanan, Pak. Berarti? Berlawanan. Berarti? Plus. Demikian juga dengan fx. Kalau fx ini posisinya di sini, nanti putarannya kemana? Berlawanan, Pak. Berlawanan, Pak. Berlawanan juga. Ya, jadi berlawanan juga. Ini adalah R-nya. Maka kita dapatkan efeknya juga plus juga. Karena berlawan. Walaupun tadi efek ini awalnya menjadi minus kalau di sini. Sama-sama arahnya sumbu X negatif sumbu X positif. Kalau sumbu Y tadi kan menjadi negatif juga. Kalau tadi sebenarnya arahnya sumbu X positif, tapi bisa jadi ketika momen dia menjadi negatif apa? Tergantung dia mutar kemana. Nah gitu. Sama juga dengan ini akhirnya. Ini kan juga begitu. Baik, sekarang ini kembali ke sini. Coba ini dilupakan ini. Sekarang ini. Dari sini. Ya. Dari sini. Sumbunya kan di A. Ya. Kemudian kita proyeksikan fx dan fy. Maka fx ini kalau kita ambil garis besar kan ketemu di sini A. Ya. Jaraknya berapa? 2 kan, R-nya kan 2. Putarannya kemana? Putarannya? Berlawanan. Sehingga efeknya plus. Demikian juga dengan FY. FY ini kan ke bawah. Sumbunya negatif. Kemudian ketika kita proyeksikan dengan sumbu A, kita ambil tik R-nya ini.
Maka menjadi R-nya FJ kalikan 3 meter. Tapi arah putarnya kemana? Berlawanan jam. Sehingga F-nya juga plus juga. Nah, begitu maksudnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, itu dari pahami. Saya rasa pembahasan sudah selesai. Sudah nggak ada masalah. Ya, gitu ya. Ada tanyakan lagi? Karena untuk berikutnya sampai paham ini mengerjakan yang lain kan nggak ada masalah. Oke? Ada yang belum jelas lagi silakan. Jika ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Bisa hapus. Rasa tidak ada masalah. Ya. Ya, nggak ada masalah ya. Tanyakan ya. Tidak ada? Nomor 1. Yang mana? Nomor 1 yang mana? Halo? Nomor 1 yang mana? B, Pak. Yang? B, Pak. 30. Dapat dari mana? F dikali D, Pak. 10 dikali 3. Arahnya? Perlawanan, Pak. Soalnya positif. Nah, TK plus atau minus? Plus, Pak. Plus. Nomor 2? Nomor 2? Nomor 2 yang mana? Silakan nomor 2 yang mana? Yuk. D, Pak. Nomor 2 yang mana? If a force of magnitude F and can be applied in 4 different 2D configuration, P, Q, R, S, and S, select the cases resulting in the maximum and minimum torque values on the max and min. Which one? A, B, C, D. Yang mana? Yang D, Pak. Ayo. Where is the magnitude of the moment that result the maximum and the minimum torque? Which one? Yang mana? Oke? Ayo yang mana? Which one of the force that result the maximum magnitude or minimum magnitude of torque? Which one? A, B, C, or D? Yang mana? Loh, gak iso. PR? RS mungkin, Pak. Don't say maybe, but exactly. Ojo ragu-ragu yang mana, ojo mungkin. Lihat sampai
Sing paham sing di. Kenapa RS? Which was the maximum magnitude? Which was the maximum? Ini yang mana? Ayo cepet. Which one the maximum force? Maksimum yang mana? P, Q, R, or S? Wah, ini pemahaman besar ya. Post test namanya. Setelah diterangkan, saya nggak paham, sudah hasilnya repot, berarti saya tidak berhasil menerangkan. Ya. Wis, ayo mana? P sama Q, Pak. P sama Q. Where is the maximum? P or Q? Yang Q, Pak. Soalnya apa? Ini lebih panjang lengannya. Jarak dari F-nya. Jaraknya sama, titiknya nggak berubah. Titiknya itu sama-sama titiknya P, Q, R, S itu satu titik itu. Cuman bedanya P arah sesuai dengan arah panah, Q sesuai arah panah, R arah panah, S arah panahnya sama. Titiknya sama, cuma arahnya yang membedakan. Titiknya podo, di situ tempat magnet loadnya di situ, bebannya di situ. Terus mana sing maksimum? Apakah P, Q, R, S? Yang arahnya yang mana yang memberikan maksimum? Kan gitu. PR ya, PR yes, itu aja. Saya cukup dari saya sekian. PR-nya itu silakan diperhatikan. Nanti bisa diakses di e-learning. Ya, nanti silakan diakses di e-learning untuk materinya. Baik, kita aja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri ya. Nanti silakan dibuat latihan soal latihannya. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.